Saya melalui proses kekurang beruntungan yang panjang, bisnis ini gagal, bisnis ini nggak berhasil dan sebagainya. Itu akhirnya menguatkan karakter saya, membuat saya lebih tangguh sehingga akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar pemirsa podcast Blaterian via NH Channel, ketemu lagi dengan Dr. NH. Hari ini luar biasa, kedatangan tamu di podcast kita ya. Bincang singkat kita hari ini dengan pengusaha kita, Mas Puji Ngapa. Nah, apa kabar Mas Puji? alhamdulillah sehat Pak Nurul. Salam komando dulu. Salam komando. Aku inget zaman dulu ya Mas Puji ya. Ini mahasiswa yang dulu saya bimbing. Siap. Ya. Tahun berapa ya? 12 tahun yang lalu. Iya, 12 tahun yang lalu kita bimbing terus dengan istiqomah gitu loh ya. Di dunia usaha. Ya. Nah, mungkin cerita dulu Mas Puji dulu di awal itu apa yang dipikirkan waktu mahasiswa itu. Oke, Pak Nurul, terima kasih. Ya. Dan teman-teman semuanya menjadi kebanggaan buat Pak Nurul karena didikannya itu berhasil. Itulah guru senang itu kalau siswanya sukses. Amin. Yang pertama terima kasih jelas Pak Nurul karena dulu sudah membersamai kita. Jadi yang dulu saya pikirkan teman-teman semuanya di awal, saya memang dari dulu orientasinya saya pengen menjadi pengusaha Pak Nurul. Itu sudah di mahasiswa itu sudah terpenuhi. Ya, kenapa? Karena saya lahir dari desa yang kemudian mohon maaf ekonominya itu kurang oke lah. Maka saya berpikir gimana caranya nih kehadiran saya itu bisa mengoptimalkan teman-teman yang ada di desa. Kalau saya kerja kayaknya impactnya hanya untuk diri saya sendiri gitu kan. Tapi kalau menjadi pengusaha dan itu berhasil, saya bisa mengkaryakan banyak orang. Maka saya semakin mantap dan yakin saya harus menjadi pengusaha. Itu kenapa dari kuliah saya memilih untuk mengikuti seminar dengan Pak Nur sampai ke Udinus Semarang, saya bela-belain dan sebagainya. Karena tujuannya itu tadi, saya ingin memperbanyak praktek menjadi seorang pengusaha. Oke, gitu. Luar biasa. Ini tadi ya innamal a'malu binniyat ya. Jadi menjadi tertanam di dalam hati ya. Jadi memang biasanya ini ya Mas Puji ya. Yang namanya mahasiswa itu pikirannya lulus itu enak gitu ya. Sudah jadi sarjana apalagi ya. Betul. Ya, jadi ternyata tidak. Betul. Nah, jadi dulu apa yang diusahakan? Setelah niat itu apa? Langkah. Oke. Setelah saya punya niat saya pengen menjadi pengusaha, maka saya harus praktek menjadi pengusaha. Jualan, gerobakan, ngikut seminar-seminar bisnis, pelatihan-pelatihan bisnis. Bahkan saya pernah Pak Nurul ada kompetisi bisnis di Bandung gitu kan. Saya naik motor sama teman saya hanya pakai kaos dan celana pendek dari Purwokerto ke Bandung gitu kan. Hujan karena nggak bawa mantel kita minggir ngiyup. Begitu terang kita maju lagi, hujan ngiyup lagi. Sampai-samanya nggak punya mantel ya. Betul gitu kan. Sampai karena saking kepenginnya saya harus punya ilmu karena berbisnis itu harus dengan ilmu. Gitu Pak. Iya. Tapi saya ingat ini ya dan ini testimoni yang mungkin Mas Puji di luar ekspektasinya ya. Ada penjual mie PI itu langganan saya Mas. Ayo ingat. Bakmi Mas Peji. Nah, luar Mas, ini pernah jadi karyawannya ini. Iya. Nyuci piring. Suatu apa ya? Ini salah satu memulai dulu kan. Betul. Ya. Jadi jangan dilupakan itu. Betul. Iya. Saya sampai sekarang masih berhubungan sangat baik dengan Mas Peji dengan bos saya karena selamat ya. Iya. Mas Peji Kalau lihat nanti ya. Semoga Mas Peji bangga seperti Pak Nurul karena pernah punya karyawan seperti saya. Dari saya dulu Pak Nurul jam 5 sore itu berangkat nyapu, buka warung, siap-siap dan sebagainya sampai dini hari. 1 bulan hanya dikasih libur 1 hari. Dengan gaji teman-teman semuanya kalau nggak salah 250 atau 450 ribu rupiah. Sehari? Enggak, sebulan Pak Nurul gitu kan. Luar biasa. Saya jurusan kelas internasional, teman-teman saya orang kaya. Pernah suatu saat saya lagi nyuci piring di dapur, ternyata teman saya sudah di jendela gitu. Rasanya malah bangga. Ya, karena saya belajar tentang terima kasih saat saya menjadi pelayan. Gitu kan. Dan itu saya terapkan.
yang namanya karyawan itu saat konsumennya mengucapkan terima kasih karena sudah dilayani itu senang banget. Maka saya mencoba menerapkan itu. Jadi saya belajar banyak lah di tempat kerja. Oke, luar biasa ya. Jadi titik awalnya di mana? Titik awal dari segala perjalanan tadi. Ya, mungkin salah satu dulu ada PMB ya. Itu mungkin bisa diceritakan. Ya, 2010 saya itu PMB Pak Nurul. Tapi sampai tahap akhir nggak lolos. Kemudian tadi ya karena saya menangkap peluang, ini ada peluang pembiayaan, ini momen yang tepat untuk saya belajar berbisnis dengan modal dari kampus. Maka 2011 saya maju lagi. Dan alhamdulillah lolos teman-teman semuanya, dapat dana 10 juta. Walaupun teman-teman saya waktu itu dapat 25 juta, 30 juta, tapi ya tadi innamal amalu binniyat. Karena saya orientasinya memang pengen menjadi pengusaha, keterbatasan modal bukan soal untuk saya berhenti. Saya mulai dari kamar kos, mulai dari maklon, dan kemudian ya sampai sekarang memimpin lebih dari 5.000 UMKM. Luar biasa. Plus dulu buat Om Puji. Jadi itu menjadi starting point awal ya, PMB ya. Artinya teman-teman mahasiswa jangan diremehkan ya, kadang dana nggak seberapa gitu ya, tapi bukan itu ya. Ternyata bagaimana semangatnya ya, artinya untuk membuat sebuah proposal kan butuh meluangkan waktu gitu ya, apalagi harus dengan anggota, harus mencari tim. Nah, itu saya kira sesuatu yang tentunya akan menjadi pembelajaran. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, waktu itu apa itu usahanya? Waktu itu kita membawa konsep memang kaos khas Pantai Bidara Payung. Awal mulanya gitu kan. Bahkan saya sudah survei lokasi Pak Nurul. Survei lokasi ke sana, sewanya cuma 500.000. Setahun. Kan murah banget gitu kan. Tapi sampai kemudian di titik kayaknya nggak memungkinkan deh, saya masih kuliah di Purwokerto, harus bolak-balik ke sangat jauh. Akhirnya kita rubah konsep menjadi ngadopsi seperti Joker di Bali, Dagadu di Jogja, kaos khas Banyumas. Iya, Bidara Payung itu mungkin pemirsa agak di Cilacap, jadi nggak memungkinkan gitu ya. Jadi adopsi dari Joker, dari Dagadu. Ya, akhirnya jadilah kaos Ngapak. Nah itu branding ya. Ya betul. Berarti memang Ngapak Puji itu mulai di brandingan waktu 2011 itu ya, waktu PMB itu udah ya. Saya langsung mengklaim setiap saya perkenalan dengan orang Puji Ngapak. Ya luar biasa. Jadi itu perjuangan yang tidak tiba-tiba. Mau sukses itu tidak instan. Betul. Nah kalau mau instan, mie instan. Oke Mas Puji. Jadi dengan pengalaman yang luar biasa ini ya, Mas Puji ini sekarang memimpin berapa UMKM tadi Mas? Lebih dari 5.000. Mungkin bisa cerita Mas tentang jadi ketua AS Pikmas. Apa itu AS? Oke, teman-teman semuanya, jadi saya merasa bersyukur saya melalui proses kekurang beruntungan yang panjang, bisnis ini gagal, bisnis ini nggak berhasil dan sebagainya. Itu akhirnya menguatkan karakter saya, membuat saya lebih tangguh sehingga akhirnya 2020 teman-teman semuanya saya dipercaya untuk memimpin UMKM se-Kabupaten Banyumas, 27 kecamatan, 331 desa dan kelurahan. Dengan pengurus 400 sampai 500, dengan anggota lebih dari 5.000, dengan heterogenitas yang sangat tinggi, di usia saya yang kemudian masih sangat belia Pak Nurul. Dan alhamdulillah saya mampu bisa memimpin itu. Karena apa? Karena proses yang panjang. Dan mungkin kadang gini Pak Nurul, kalau kita mengalami proses yang nggak mengenakan, kita merasa aduh kok seperti ini banget. Teman-teman semuanya, nggak enak itu versi kita. Mungkin Tuhan sedang menempa kita, membuat kita lebih tangguh dan menyiapkan kita menjadi pribadi yang lebih keren di kemudian hari. Maka nikmati proses yang nggak enak dan jalani proses yang kurang menyenangkan. Luar biasa. Itu awal Pikmas itu gimana itu masuk ke sana itu? Apa memang diminta atau memang karena ngapaknya Puji itu? Oke, karena memang pemerintah itu melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Pak Nurul merasa kurang optimal dalam melakukan peran pemberdayaan UMKM. Kenapa kurang optimal? Karena ngomongin UMKM konon katanya data terakhir dari enumerator Kemenkop itu Banyumas adalah lebih dari 86.000 UMKM. 86.000 UMKM. 27 kecamatan. 27 kecamatan. Sedangkan teman-teman di pemerintahan di dinas terkait hanya berapa orang. Dan fokus mereka totalitasnya pasti nggak optimal gitu kan karena kerja. Ya tidak menafikan pemerintah nggak bisa ngelola ya. Artinya dengan tenaga yang sedikit betul. Ya, maka kehadiran
Asosiasi pengusaha mikro kecil menengah ini menjadi pencerah gitu ya, atau energi baru. Ya, jadi gitu ya. Akhirnya kita menjadi mitra strategis mereka dalam melakukan upaya pemberdayaan UMKM. Wah, luar biasa. Jadi dengan Aspikmas ini dirasa insya Allah ya, dirasakan sekali ya. Artinya saya dengar jadi hari ini Mas Puji itu lagi bicara dengan teman-teman BEM, teman-teman LDM, HMJ, UKM ya, untuk memotivasi. Tadi saya dengar dari tayangan tadi ya Mas Puji ya. Aspikmas itu jadi percontohan di Jawa Tengah ya. Bahkan tadi ada saya lihat Pak Sandiaga Uno gitu ya, Pak Tete ring kepresidenan sudah mencium gitu ya. Itu mungkin cerita Mas, bisa sampai sana Mas. Oke, kenapa bisa sampai ke skala nasional, sampai ke kementerian dan sebagainya? Ini berawal dari tadi Pak Nurul, visi organisasi. Memang saya dan pengurus membangun visi yang besar bahwa Aspikmas ini walaupun masih kecil, walaupun baru lahir, walaupun lahir di Banyumas, harus mampu menjadi asosiasi berdaya nasional. Akhirnya dengan keyakinan yakin-yakinnya yang kemudian kita tuangkan dalam jargon yang kita gaungkan setiap saat, itu menjadi kenyataan. Kita alhamdulillah dapat akses sampai ke level provinsi, sampai ke level kementerian, bahkan sampai ke Kepala Staf Presiden. Kepala Staf Presiden langsung. Silakan buka di akun Instagramnya Aspikmas. Di situ ada dokumentasi kegiatannya, gitu kan. Dan saya percaya Pak Nurul, ketika visinya mengandung kebaikan, maka Tuhan menunjukkan jalan-jalan kemudahan, gitu kan. Luar biasa. We baik. Ya, jadi kami baik untuk kebaikan. Betul. Nah, juga tadi menutup acaranya tadi tentang sepeda. Jadi memang kebaikan itu satu kita lakukan dulu. Betul. Insya Allah kalau kita sudah melakukan gitu ya sebagai pemimpin ya, kebaikan itu akan diikuti ya. Menular, Pak. Menular. Visi itu menular, energi itu menular. Maka harus dibesarkan biar level jangkauan lebih jauh, lebih luas. Artinya imbasnya tidak hanya sekeliling kita. Betul. Nah, ekosistemnya lebih tadi Mas Puji dengan 27 kecamatan. Nah, harapannya ini bisa dikloning Mas. Ini gimana Mas? Boleh nggak ini ngeloning modelnya Aspikmas ke yang lain? Oke, itu tercantum di dalam salah satu tagline kami, yaitu Aspikmas menginspirasi Indonesia. Kita punya mimpi bahwa gerakan sederhana dari Banyumas ini bisa menginspirasi dan bisa diduplikasi di kabupaten lain, bahkan di provinsi lain. Dan itu sudah mulai running. Gitu. Kepala Balatkop Jawa Tengah itu mengapresiasi dan mengamini bahwa pola pemberdayaan yang dilakukan paguyuban seperti Aspikmas tidak ada. Gitu ya. Nah, artinya ini perlu dibudayakan untuk ya minimal Jawa Tengah lah gitu ya. Dimulai dari Banyumas. Ya, luar biasa. Selamat Mas Puji. Ini capaian saya kira saya ikut bangga Mas. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih. Bangga sekali atas usaha-usaha kebaikannya gitu ya. Jadi tidak lelah berbuat baik. Betul. Semoga terus musik saya doakan. Amin. Dengan Aspikmasnya, dengan kaos ngapaknya yang menjadi pendorong itu ya. Karena bukan tujuan semuanya itu. Betul. Ya, jadi statement. Oke. Terima kasih Pak Nurul yang telah membersamai dan kemudian menjadi mentor dari 2011 dulu gitu kan sampai hari ini gitu kan. Terima kasih sekali. Semoga Pak Nurul selalu disehatkan, dimudahkan rezekinya dan beberapa tahun kemudian mungkin bisa menjadi rektor. Terima kasih. Ini bukan tujuan juga itu. Ya, betul. Yang penting kita terus berbuat baik. Betul. Itu hanya bonus, Pak. Gitu kan. Itu hanya bonus saya saja. Suka. Mas Puji selama seminar motivasi tadi ngomongnya itu terus apa yang dicapai itu bukan tujuan utama, betul. Berbaik. Ya, kalkulasi Tuhan tidak pernah meleset. Apa yang kita kerjakan selalu tercatat. Mungkin menuainya hari ini atau kapanpun itu bukan urusan kita. Dan bahkan mungkin bukan kita. Betul. Keluarga kita, anak kita. Betul. Menuai. Oke, terima kasih Om Puji ya telah hadir di podcast Balaterian dan Enha Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Mas Puji ya.